Pursuit of the Truth, bab 33-34. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lihat rambutmu, putih. Bailing menutup mulutnya dan tertawa. Cahaya di matanya begitu terang sehingga membuat perasaan aneh di dada Suming semakin kuat. Bukan hanya aku, rambutmu juga sudah beruban. Kau sudah seperti wanita tua sekarang. Suming menunjuk Bailing dan tertawa. Mereka berdua tertawa dan berbincang, merasa semakin akrab satu sama lain. Di malam yang bersalju itu, Suming merasa bahagia tetapi juga merasa waktu berlalu terlalu cepat. Tanpa disadarinya, langit mulai cerah. Itu bukan karena salju, tetapi karena matahari telah terbit. Malam telah berakhir. Saat matahari bersinar dan menerangi langit, salju masih turun. Suming dan Bailing turun dari pohon. Setelah membersihkan diri, mereka saling tersenyum. Suming tidak mengatakan apapun, melainkan berjongkok. Mata Bailing berbinar sesaat dan dia sekali lagi naik ke punggung Suming yang lemah. Perasaan hangat tumbuh di dadanya. Kali ini, perasaan aneh itu menjadi lebih jelas semakin dekat dia dengan suku naga kegelapan. Dia enggan berpisah dengan Bailing. Perlahan, dia menjadi diam, langkah kakinya menjadi lebih lambat dan dia mulai berputar-putar di sekitar hutan lagi. Bailing berpegangan pada punggung Suming. Sama seperti hari sebelumnya, dia melihat banyak pemandangan berulang kali dan tahu bahwa Suming berjalan berputar-putar. Namun kali ini, dia tidak berbicara. Dia meletakkan kepalanya di punggung Suming, mendengarkan detak jantungnya. Namun demikian, semuanya pasti akan berakhir. Matahari telah terbit di titik tertinggi langit dan mulai terbenam sekali lagi. Garis besar suku naga kegelapan muncul di pandangan Suming meskipun salju turun dari langit. Ketika melihat suku tersebut, Suming meletakkan Bailing di tanah sambil tersenyum. "Kamu sudah sampai di rumah." Bailing menatap sukunya, lalu kembali menatap Suming. Ekspresi di wajah cantiknya sulit dibaca. Dia mengangguk tanpa suara dan berjalan menuju Suming. Kemudian, dia menyapu salju yang menempel di tubuh Suming dengan tangannya yang bersih. "Terima kasih. Kuharap kau akan segera kembali ke sukumu." Bailing membuka mulutnya lagi seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, ia hanya terdiam. Ia tersenyum indah dan berjalan kembali ke sukunya. Suming berdiri di sana menyaksikan Bailing perlahan menghilang dari pandangannya. Saat ia melihat sosok mungil itu sesekali menoleh ke arahnya untuk melambaikan tangan, pikirannya menjadi kosong. Saat jarak di antara mereka semakin jauh, salju yang turun menjadi penghalang tak terlihat. Salju itu menghalangi pandangannya dan menutupi sosok orang yang berjalan menjauh. Rasanya seperti berjalan melewati hamparan es. Jika dia tidak kembali, dia tidak akan melihat es mencair. Itu seperti sebuah kenangan. Jika dia tidak mengingatnya, dia tidak akan bisa mengingat suara orang yang mendesah dalam kenangan itu. Setelah sekian lama, Suming menggelengkan kepalanya. Ia menatap suku naga kegelapan sekali lagi lalu berbalik. Salju telah menjadi temannya saat ia datang dan salju masih menjadi temannya saat ia pergi. Salju jatuh di tubuh dan rambutnya, tetapi Suming merasa ada sesuatu yang kurang. Apakah aku menyukainya? Suming berlari di hutan menuju suku gunung kegelapan. Kerutan muncul di alisnya saat ia berlari. Dalam benaknya, ia hanya melihat Bailing. Perasaanku terhadap Chen Xin berbeda dengan perasaanku terhadap Chen Xin. Suming menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia ingin menyingkirkan perasaan aneh dan asing di dadanya. Setelah tenang, dia berlari lebih cepat lagi. Saat langit menjadi gelap, bintang-bintang bersinar di sekitar bulan dan salju masih turun tanpa henti dari langit. Suming akhirnya kembali ke rumahnya, suku gunung kegelapan. Kemarin dia mengamati suku itu dari kejauhan dan secara kasar dapat memastikan bahwa suku itu tidak terluka. Sekarang setelah dia kembali, dia melihat anggota sukunya berjaga malam di luar gerbang kayu raksasa. Permukiman suku itu sangat sunyi. Api unggun di alun-alun masih menyala seperti biasa dan mengeluarkan suara gemericik. Suming masuk dan melihat sekeliling. Kemudian dia sampai di depan rumah tetua. Masih ada cahaya dari rumah tetua itu, pertanda jelas bahwa dia belum beristirahat. "Suming, kan? Masuklah."
Suara tetua itu terdengar dari dalam rumah dengan sedikit nada lelah. Suming mengangkat penutup kulit itu perlahan dan masuk. Dia melihat pria tua itu duduk bersila di tengah. Rambut putihnya juga sedikit berantakan. Tetua, Suming memanggilnya dengan suara rendah. Lalu dia duduk di pojok. Suku ini baik-baik saja, jangan khawatir. Tetua itu memandang Suming dengan senyum di wajahnya. Dia memberi isyarat agar Suming duduk di sampingnya dan menepuk kepala Suming, senyumnya semakin lebar. Kamu sudah mencapai level ketiga. Kamu hebat. Suming menatap tetua itu dan perlahan menceritakan semua yang dilihatnya di dalam gua. Dia menjelaskan secara detail, terutama mengenai mayat tersebut. Saat dia bercerita, dia melihat wajah tetua itu menjadi serius. Mengapa kau meratap, wahai langit biru? Tetua, apa maksud semua ini? Suming mengerutkan kening. Legenda itu benar. Tetua itu memandang lipatan kulit itu seolah-olah matanya bisa melihat menembusnya dan lipatan itu memungkinkannya untuk melihat gunung kegelapan. Itu seharusnya pertanyaan retoris. Mungkin maksudnya, mengapa aku harus sedih dibandingkan dengan langit yang sunyi dan tak berujung? Atau mungkin, ada makna lain di baliknya. Tetua itu menghela napas. Kemudian dia berbicara perlahan. Suaranya terdengar terbebani oleh pengalaman hidupnya ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku sebenarnya tidak mengerti kata-kata tentang menyembah api. Mungkin kau melihatnya karena itu takdirmu. Tetua itu mengalihkan pandangannya dari lipatan-lipatan itu dan menatap Suming dengan ramah. Aku akan pergi ke suku Windstream dalam waktu 1 bulan. Jika kamu masih berkeliaran di luar saat itu, ingatlah untuk kembali. Satu hal lagi, Tetua. Aku menyelamatkan seorang anggota suku naga kegelapan di sarang sayap bulan. Namanya Bailing. Dia adalah cucu dari tetua suku naga kegelapan. Tetua itu mengangguk. Kemudian, saat ia teringat sesuatu, ia berbicara lagi. Bailing. Ia terkejut sesaat. Ia terdiam beberapa saat. Kemudian menyuruh Suming untuk kembali beristirahat. Setelah Suming pergi, secercah rasa rindu muncul di mata tetua itu. Lei Su, cucu perempuanmu diselamatkan oleh lasu kecilku secara tidak sengaja, mungkin ini akan membuatmu sedikit mengurangi kebencianmu padaku. Pria yang lebih tua itu menghela napas dan semburat nostalgia di matanya semakin kental. Bulan merah darah muncul tadi. Lalu ada juga Ki kuat yang tiba-tiba muncul dari suku Gunung Hitam malam itu. Aku bisa merasakan bencana akan datang. Tetua itu memejamkan matanya sambil bergumam. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Suming meninggalkan rumah tetua dan berjalan-jalan di sekitar suku. Dia tidak kembali ke rumahnya sendiri tetapi pergi ke rumah Lei Chen. Ketika dia melihat Lei Chen terluka tetapi masih bisa berjalan, dia memoleskan salep pada lukanya. Setelah itu, kekhawatirannya hilang. Lei Chen juga senang bertemu Suming. Dia memukul dadanya dan membual tentang pertarungannya melawan sayap bulan. Suming pergi sambil tersenyum setelah mereka mengobrol cukup lama. Waktu sudah tengah malam, tetapi pandangan Suming tertuju pada sebuah rumah yang terang benderang tidak jauh dari situ. Saat ia melakukannya, keraguan muncul di wajahnya. Itu adalah rumah kepala pengawal. Itu juga rumah Bailing. Setelah ragu sejenak, Suming menatap cahaya yang berasal dari rumah itu tetapi dia tidak melangkah maju. Dia berjalan kembali ke rumahnya sendiri di bawah sinar bulan, dikelilingi oleh salju yang turun. Rumahnya terasa dingin, mungkin karena dia telah pergi selama beberapa hari. Dia bahkan bisa melihat embusan napasnya sendiri berupa kepulan putih. Orang yang lewat pasti akan merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Rumah itu terasa kurang hangat, sangat berbeda dibandingkan dengan rumah Lei Chen saat ia berkunjung. Suming diam-diam mencari kayu bakar dan arang. Kemudian, ia menyalakan api sendirian di dalam rumah. Ia sebenarnya bisa dengan mudah menahan dingin dengan ki seorang praktisi tingkat 3 dari alam pemadatan darah. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang kurang di rumah itu. Dia menghela napas dan menyalakan kayu bakar. Api perlahan menyebar ke seluruh tumpukan kayu dan menghadirkan kehangatan ke dalam rumah. Api itu mengusir hawa dingin dan menyebarkan panas ke seluruh penjuru rumah. Suming duduk di samping perapian dan menatapnya, membiarkan pikirannya mengembara. Dia selalu iri pada Lei Chen, Bailing, dan Chen Xin sejak kecil karena mereka memiliki rumah. Mereka memiliki orang tua. Betapapun baiknya tetua merawat Suming, dia tetaplah tetua suku.
Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melindungi dan membantu anggota suku. Sejak muda, Suming sudah belajar bagaimana menjadi mandiri. Dia belajar bagaimana hidup sendiri dan yang terpenting, dia belajar bagaimana menikmati kesendirian. Di luar turun salju lebat. Angin juga meraung saat menerpa suku tersebut. Angin itu menyebabkan penutup kulit di pintu berkibar-kibar, menimbulkan suara berderak. Terkadang, angin akan masuk melalui pintu dan penutup ke dalam rumah, menyebabkan api bergerak-gerak dengan hebat. Suming duduk di dekat api sambil memeluk lututnya, cahaya api menyinarinya. Dia menatap api dan setelah beberapa saat, dia menghela napas. Orang tua itu bilang aku anak angkat, lalu, apakah ibu dan ayahku masih ada? Mata Suming dipenuhi kesepian. Ia telah memendam pikiran ini dalam-dalam selama bertahun-tahun karena ia tidak ingin siapapun melihat bahwa ia kesepian. Ia selalu menyembunyikannya di balik senyuman. Namun, pada malam bersalju itu, setelah merasakan kehangatan di rumah Lei Chen dan kembali ke rumah kayunya yang dingin, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ayah dan ibu Bailing juga tidak ada di sisinya. Aku jadi bertanya-tanya apakah dia sudah beristirahat atau seperti aku. Duduk di dekat api sambil memikirkan, gumam Suming sambil mengingat sosok Bailing dan tawanya yang merdu seperti lonceng. Ia tiba-tiba terdiam kaku. Di suatu tempat dalam pikirannya, ia mulai merumuskan jawaban mengapa ia merasa begitu aneh terhadap Bailing. Sebagian mungkin terkait dengan kecantikannya, tetapi itu bukanlah alasan utamanya. Hal itu sebagian besar karena Suming merasakan kesepian yang sama di balik senyuman dan kelicikannya. Seiring waktu berlalu, kehangatan di dalam rumah meningkat dan mengusir hawa dingin. Tetesan air yang mengembun mulai terbentuk di dinding rumah. Panas itu sepertinya menghangatkan hati Suming, menyebabkan kesepian yang dirasakannya sedikit berkurang. Tepat saat itu, seolah-olah langit menentangnya, hembusan angin kencang menerpa. Angin itu membawa sejumlah besar salju dari tanah di luar ke dalam suku. Angin itu begitu kuat, seperti tangan tak terlihat yang menyapu seluruh suku. Suara derit dari rumah Suming langsung menjadi lebih keras dan bahkan pintu yang terhubung dengan penutup kulit pun terbuka. Suara deru angin segera memenuhi rumah. Sebagian salju juga masuk ke dalam rumahnya dan jatuh ke perapian. Api mendesis hebat, sebelum padam dengan cepat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suming mengangkat kepalanya dan melihat pintu yang bergoyang diterpa angin. Kemudian dia melihat rumahnya yang begitu mudah diserbu hawa dingin tepat ketika akhirnya mulai menghangat. Dia berdiri tanpa suara dan meninggalkan rumahnya. Lalu dia berdiri di tengah badai salju dan menatap langit. Garis samar bulan terlihat di langit, yang sedang dilanda badai salju. Saat memandang bulan, Suming teringat akan sayap bulan dan mayat yang dilihatnya di reruntuhan suku berserker api. Terutama, ia teringat akan kata-kata yang ditinggalkan oleh mayat itu. Keinginan untuk mendapatkan berserk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Biarkan api membakar darahku, biarkan pikiranku membakar langit, biarkan api membakar surga menjadi abu. Jika benar bulan api muncul dari awan di bumi yang tak berujung, aku akan tenggelam dalam renungan yang dalam saat api dalam darahku membakar. 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan 1 adalah hukum. Nyalakan api berserker dan sembah ke-9, marilah kita semua menjadi penguasa api. Suming bergumam. Kata-kata ini telah muncul di benaknya berkali-kali. Dia masih mencoba memahami maknanya, tetapi merasa ada sesuatu yang kurang. Keinginan untuk mendapatkan berserk menyebar ke seluruh penjuru bumi, aku mengerti maksudnya dengan keinginan untuk mendapatkan berserk. Pada dasarnya itu berarti nafsu terhadap berserk, tapi itu bukan sesuatu yang baik. Tapi siapa sebenarnya persona itu? Apakah mayat itu berbicara tentang dirinya sendiri? Sepertinya tidak mungkin. Suming duduk di luar rumahnya di tengah badai salju. Baginya, tidak ada perbedaan antara berada di luar dan di dalam rumah. Tidak ada kehangatan di kedua tempat tersebut. Setidaknya, saat berada di luar, ia ditemani oleh angin dan bisa memandang bulan. Siapa persona itu? Aku tidak tahu. Lalu ada bagian kedua dari baris-baris itu, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Biarkan api membakar darahku, biarkan pikiranku membakar langit, biarkan api membakar surga menjadi abu. Baris-baris ini menggambarkan sebuah gambaran. Seolah-olah mereka berbicara tentang menggabungkan api ke dalam darah dan hanya dengan memikirkannya, mereka dapat membakar langit. Mata Suming bersinar terang.
Dia duduk di atas salju dan memandang bulan di langit sambil tenggelam dalam pikirannya. Jika benar bulan api muncul dari awan di bumi yang tak berujung, sesepuh itu pernah berkata bahwa matahari adalah yang dan bulan adalah yin. Apa yang dikatakannya masuk akal. Pada siang hari, biasanya akan terasa hangat, tetapi saat malam hari, biasanya akan terasa dingin. Tapi apa sebenarnya bulan api itu? Warna apinya merah. Mungkinkah itu merujuk pada bulan merah, bulan darah? Su Ming mengerutkan kening, tidak dapat memahaminya. Aku akan tenggelam dalam renungan mendalam saat api dalam darahku membara. Angka 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan angka 1 adalah hukum. Nyalakan api berserker dan sembah angka 9, marilah kita semua menjadi penguasa api. Ini sepertinya merujuk pada sebuah tindakan penguasa api. Su Ming menatap bulan di langit saat sebuah pikiran terlintas di benaknya, menyebabkan matanya berbinar. Mungkinkah ini sebenarnya adalah seni berserker? Napas Su Ming semakin cepat. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah menganalisis kata-kata itu dalam pikirannya, keyakinannya bahwa kata-kata itu benar-benar menyampaikan seni berserker semakin kuat. Keinginan untuk mendapatkan berserk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Biarkan api membakar darahku. Biarkan pikiranku membakar langit, biarkan api membakar surga menjadi abu. Baris-baris ini sebenarnya berbicara tentang betapa kuatnya seni berserker. Aku akan tenggelam dalam renungan mendalam saat api dalam darahku membara. Angka 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan angka 1 adalah hukumnya. Nyalakan api berserker dan sembah angka 9. Marilah kita semua menjadi penguasa api. Kata-kata ini hanya bisa berbicara tentang bagaimana seseorang dapat mempelajari seni berserker ini. Benar, memang seharusnya begitu. Sedangkan untuk jika benar bulan api muncul dari awan di bumi yang tak berujung, ini seharusnya membahas prasyarat untuk mempelajari seni berserker ini. Su Ming tampak ceria. Kata-kata itu telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Setelah menganalisisnya, ia langsung merasa lebih baik. Namun, setelah beberapa saat ia kembali mengerutkan kening. Masih ada yang salah. Syarat untuk mempelajari seni berserker ini adalah bulan api, tetapi sekarang tidak ada. Haruskah aku menunggu beberapa tahun lagi sampai bulan merah darah muncul kembali sebelum aku bisa mempelajarinya? Su Ming terdiam hingga bulan di langit digantikan oleh cahaya matahari. Bahkan ketika pagi tiba, Su Ming masih tidak tahu bagaimana mempelajari seni berserker. Sambil mendesah, Su Ming berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Saat anggota suku keluar dari rumah mereka dan mulai sibuk dengan pekerjaan hari itu, Su Ming pun meninggalkan pemukiman. Syarat untuk mencapai tingkat keempat alam pemadatan darah adalah 25 pembuluh darah. Aku hanya memiliki 11 pembuluh darah sekarang, jadi aku harus mempercepat latihanku. Aku juga masih perlu menciptakan roh gunung itu. Aku penasaran apa efeknya nanti. Kuharap itu akan berguna untuk latihanku. Su Ming berlari menuju hutan. Kecepatannya meningkat lagi sejak ia mencapai tingkat ketiga alam pemadatan darah. Dia tiba di gunung api hitam menjelang siang dan mendaki menuju gua. Di tengah perjalanan mendaki gunung, senyum muncul di wajahnya. Dia mendengar suara Xiao Hong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet merah tergeletak di samping pintu masuk gua. Di cakarnya terdapat buah liar, yang dimakannya dengan kecepatan kilat. Sambil makan, matanya terus berkeliling. Ketika Su Ming melihat monyet itu juga melihat Su Ming. Matanya berbinar dan ia berlari ke arah Su Ming sambil membuang buah yang setengah dimakannya. Ia bahkan naik ke punggung Su Ming dan mengeluarkan beberapa teriakan kegembiraan. Senyum gembira muncul di wajah Su Ming dan dia melanjutkan pendakian. Tak lama kemudian, dia tiba di luar gua. Dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara pegunungan sebelum masuk ke dalam gua bersama monyet kecil itu. Waktu berlalu dengan tenang. Su Ming kembali menjalani kehidupan sehari-harinya dengan meracik ramuan dan berlatih. Di malam hari, ia juga akan memandang bulan di langit dan merenungkan makna sebenarnya dari bulan api. Dia bahkan berusaha membuat beberapa lubang kecil di dinding gua yang digunakannya untuk merendam ramuan herbal. Hal ini agar dia bisa mengamati bulan di luar melalui lubang-lubang kecil tersebut meskipun sedang duduk di dalam gua. Suara-suara teredam keluar dari gua dan seiring waktu berlalu, suara-suara itu berangsur-angsur menjadi jauh lebih pelan. Pada hari ketujuh, Su Ming akhirnya berhasil menciptakan roh gunung. Itu adalah pil berwarna biru tua.
Aroma obat dari pil itu tidak terlalu kuat, tetapi ketika dia mendekatkannya ke hidung untuk menghirupnya, rasanya seperti menghirup udara pegunungan. Ada juga perasaan yang tak terlukiskan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Semangat gunung. Suming berjongkok di luar gua dan menatap pil di tangannya sambil menyambut matahari terbenam. Pembuatan pil ini jauh lebih sulit baginya daripada pembuatan debu penyebar. Peluang kegagalannya sangat tinggi. Dia sudah menggunakan setengah dari rumput penggembala awan yang dibelinya, tetapi hanya berhasil membuat 2 di antaranya. Karena kesulitan dalam membuatnya, Suming enggan bahkan untuk menggunakan salah satunya untuk percobaan. Seharusnya tidak beracun. Suming menghirup aroma obat yang berasal dari pil itu. Ia mengamatinya cukup lama, mencoba menentukan apa efeknya berdasarkan pengalamannya. Perlahan, langit menjadi gelap. Ketika benar-benar gelap, mata Suming menjadi teguh. Ia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu berbeda dari pil penyebar debu. Pil itu tidak meleleh saat diletakkan di lidahnya. Suming mengerutkan kening. Dia mengunyahnya beberapa kali sebelum pil itu hancur. Kemudian dia menelannya. Meskipun begitu, dia tidak merasakan apapun setelah menunggu beberapa saat. Suming menyentuh perutnya dan menunggu sedikit lebih lama. Dia bahkan kembali ke dalam gua untuk mengaktifkan dan melancarkan peredaran darah di pembuluh darahnya. Namun, tetap saja seperti sebelumnya. Tidak ada perbedaan. Aneh sekali. Suming tenggelam dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia mengambil botol kecil berisi debu penyebar dari dadanya lalu menelan salah satu pilnya. Debu yang berhamburan itu langsung meleleh di mulutnya dan secercah panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun pada saat itu, semburan panas yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya.